وأتم علينا برسال خير الأنام حبيبنا ونبينا وكريمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وبعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال هو أيضا في آية أخرى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا بنى الله له الجنة. وقال هو أيضا في آية أخرى في حديث أخرى: طلب العلم فريضة على كل مسلم. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Setelah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang utama, atas segala limpahan nikmatnya yang telah tercurah kepada kita sekalian, wabil khusus nikmat iman dan Islam sebagai nikmat tertinggi, termulia, teragung, termahal, nikmat yang tidak dapat diwariskan oleh siapapun kecuali oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala kita memilikinya. Maka yang kedua, salawat teriring salam kita sajikan kepada baginda junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menuntun kita, diutus oleh Allah menuntun kita minadh dhulumati ilan nur, dari keburukan, kebodohan, kejahiliahan menuju kepada cahaya yang terang benderang. Alhamdulillah, yang tadinya kita tidak berakhlak yang sebaik-baiknya menurut Allah Subhanahu wa taala, maka dengan diutusnya beliau, alhamdulillah kita menjadi makhluk yang beradab, menjadi makhluk yang manusiawi. Sebagaimana dengan sabda beliau bahwa innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku ini diutus semata-mata sesungguhnya untuk menyempurnakan akhlak, baik akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada manusia. Diutusnya beliau bukan berarti diutus kepada bangsa yang terbelakang dari segi teknologinya, terbelakang dari segi tatanan kemasyarakatannya, tapi diutusnya beliau itu kepada masyarakat yang canggih teknologinya kala itu, kepada masyarakat yang memang luar biasa, pandai bersyair, pandai bergulat, pandai berbagai macam kesenian-kesenian yang lainnya. Masyarakat kala itu masyarakat Quraisy, bangsa yang sangat maju, yang sangat hebat di kala itu. Kalau mungkin sekarang dibilang negara adidaya, itulah bangsa Quraisy. Namun beliau diutus bukan untuk menyempurnakan yang demikian. Beliau diutus semata-mata untuk memperbaiki akhlak. Betapa Allah Subhanahu wa taala disembah dengan menggunakan wasilah berhala, patung-patung yang jumlahnya 360 patung di sekitar Ka'bah. Ini merupakan satu akhlak yang salah kepada Allah. Betapa akhlak kepada manusia, mereka itu menjadikan wanita sebagai pemuas nafsunya. Mereka menjadikan yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menghina yang miskin. Hukum rimba berlaku di sana. Siapa yang kuat, siapa yang kaya, siapa yang punya kemampuan, maka akan menindas yang lemah. Dan oleh karenanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW diutus untuk itu. Dan alhamdulillah ajaran beliau yang dengan akhlaknya yang mulia sampailah kepada kita semua, alhamdulillah. Sehingga di Palembang Darussalam ini kita merasakan betul-betul indahnya kenikmatan berakhlak yang baik, berakhlak yang mulia. Alhamdulillah juga di antara akhlak yang baik, akhlak yang mulia dari Rasulullah SAW adalah syukur nikmat. Beliau dinyatakan ketika ada seorang sahabat bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, bagaimana ibunda Aisyah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu?
maka beliau kanat khuluqul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Kalau mau lihat Quran yang hidup, Quran yang bisa berjalan, lihatlah Rasulullah Nabi Muhammad SAW, tirulah jejak langkahnya. Orang Barat menggelari beliau, orientalis Barat menyatakan bahwa beliau adalah the living Quran, Quran yang hidup, Quran yang bisa berjalan. Maka sangat indah, sangat luar biasa ketika tadi saya dengar ada cita-cita dari Bapak Haji Dr. Fadilah SPA yang menyatakan bahwa ingin kiranya kalau cucu-cucu beliau ini semuanya menjadi hafidh-hafidhah Al-Quran. Ya, mudah-mudahan cita-cita tersebut kesampaian ya, supaya nanti di dunia dan di akhirat itu Al-Quran akan mensyafaati, akan menolong. Perlu diingat dan perlu diketahui oleh jamaah sekalian, Al-Quran ini menjadi penolong buat semuanya, bukan hanya di akhirat. Tadi betul ya, dinyatakan oleh MC kita bahwa Al-Quran itu nanti bagi para penghafalnya akan dicurahkan syafaat, bisa melekatkan mahkota yang cahayanya lebih terang daripada sinar bulan purnama. Tapi lebih daripada itu, Al-Quranul Karim akan menjadi syafaat atau penolong bukan hanya di akhirat saja, tapi juga di dunia. Kalau di akhirat kita ketahui para penghafal Al-Quran ini akan dapat menjadi syafaat atau penolong bagi keluarganya yang lain, sejumlah kira-kira 70 orang. Ini tadi cucu beliau yang di Hitan ada 4 ya? 4 ya kalau tidak salah ya? 4 ya Pak ya? 4 ya Bu? Nah 4. Yang di kelahiran, yang akikah syukuran 2. Nah alhamdulillah. Nah ini mudah-mudahan dari 6 saja ini, kalau semuanya menjadi hafidhah Al-Quran, Masya Allah, kali 70. Jadi sudah banyak sekali anggota keluarga yang ditolongnya. Masya Allah. Mudah-mudahan itu baru yang ketahuan sekarang 6 ya. Masih ada lagi yang lain mungkin cucunya Bu Darna. Masih 6 itu. Kata orang Pak, kalau 1 itu kakek, berarti Pak Fadilah kakek. Kalau 2 kakek-kakek katanya. Nah, kalau 3 kesananya berarti gimana ya? Kakeknya kakek banyak lah pokoknya. Sudah betul-betul kakek. Nah, jadi tibanya kalau di saya ini Pak Fadilah dengan Bu Darna ini adalah orang tua nih, orang tua saya. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, kita berkumpul di sini dengan tentunya penuh sukacita, ikut merayakan tasyakur bin nikmah yang cukup megah ini, yang sangat besar ini. Ya, yang khitanan dengan yang kelahiran, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita ikut bersukacita, insya Allah kita juga akan ikut merasakan kenikmatan daripada yang dirasakan oleh keluarga besar Bapak Fadilah ini, alhamdulillah. Insya Allah ya. Yang penting semuanya harus betul-betul mengikutinya dengan sukacita. Kalau tadi mulai dari Yasin, Al-Fatihah dan sebagainya sampai kepada doa nanti, ya kita betul-betul mengikuti dengan penuh khidmat. Ya, dengan penuh khidmat supaya kenikmatannya kita kebagian juga berkahnya. Karena kalau kita datang ke suatu tempat itu diadakan yang namanya ada thalabul ilmi, ada juga doa bersama, zikir dan sebagainya, pembacaan Al-Quran. Maka insya Allah pertemuan ini yang kita ikuti akan membawa berkah. Pulangnya kita ke rumah masing-masing itu akan banyak bawaan yang kita bawa. Bukan semata-mata makanan perut kenyang yang kita bawa, tapi keberkahan dari Allah itu lebih tinggi lagi derajatnya daripada makanan. Lebih tinggi lagi. Ya, betapa si Bapak Fulan misalnya pulang membawa keberkahan ke rumah, maka keberkahan itu akan memberikan segala macam syafaat kemudahan. Pulang ke rumah dengan bawa kemudahan. Mungkin yang datang ke sini ada yang punya hutang ya Pak ya. Nah, ada yang punya hutang. Ada yang mungkin punya cicilan rumah masih perlu diangsur mungkin Pak ya. Betul Pak? Nah itu dia. Ada juga yang mungkin pengen punya anak yang soleh atau anak yang soleha. Belum juga. Ada juga yang mungkin pengen punya jodoh. Pengen punya jodoh ya. Banyak pemuda di sini. Wah ini dia pengen punya jodoh, mungkin sudah nembak sana ditolak, nembak sini ditolak, nembak sesama jenis juga ditolak. Nah itu barangkali
kurang tasyakur binikmahnya, kurang ikut keberkahan. Mudah-mudahan yang datang ke sini semua pada dapat jodoh, yang belum dapat jodoh, amin. Yang punya hutang segala lunas hutangnya, amin. Ya, yang keluarganya pengen sakinah mawaddah warahmah, itu mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Nah, apalagi dengan hikmahnya Fadilah keluarga besar dengan Bu Darna ini telah membangun sebuah rumah yang sabda Rasulullah SAW itu dinyatakan kalau dibangun sebuah rumah harus menjadi baiti jannati. Ini sabda Rasulullah SAW ini ya, bukan lagi kata orang ini Pak. Rasulullah SAW menyatakan baiti jannati. Ini betul-betul keluar dari tutur bibir beliau yang indah. Rumahku adalah surgaku. Ya, jangan sampai kita menjadi baitin nari, rumahku adalah nerakaku, di mana kesehariannya cuman kedengaran musik-musik. Bukan tidak boleh bermusik ya, cuma kalau kedengarannya itu saja terus-terusan, wah bahaya. Kesehariannya orang ribut, piring terbang, sendal melayang, ya itu namanya baitin nari. Yang diomongkan urusan dunia terus, dunia terus. Nah, aduh usahaku bagaimana? Aduh usahamu bagaimana Bapak? Usahamu Papa bagaimana? Sekarang usaha lagi macet Mama. Ini perusahaan lagi kurang bagus ini usahanya. Segala macam diomong-omong. Ya, nah ini jangan. Artinya baiti jannati itu adalah bagaimana caranya supaya rumah yang kita huni ini lebih kita gunakan untuk kejar akhirat dengan memanfaatkan dengan fasilitas dunia. Jadi bukan tidak boleh berdunia ini, ya. Kita menggunakan dunia ini bukan tidak boleh, boleh dibangun rumah dengan demikian megah, dengan nyaman, boleh. Tapi ingat, semua yang ada ini, ya, fasilitas dunia ini kita harus gunakan untuk kejar akhirat. Itu yang paling penting. Ketika Tuhan menyatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, ila akhir ayat. Dan bersegeralah kamu semua kejar kehidupan akhirat, kejar kehidupan akhirat. Tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Maksudnya bagian di dunia ini gunakan sebagai fasilitas untuk ibadah. Jangan kita jadikan dunia ini tempat kita menyembah atau beribadah kepada dunia. Jangan kita beribadah kepada dunia, tapi jadikan dunia sebagai fasilitas ibadah kepada Allah. Itu yang paling penting. Dunia ini harus dijadikan fasilitas ibadah. Punya rumah nyaman juga untuk ibadahnya, ya. Di dalam rumah ini terdengar murattal Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dengan baik. Tadi MC telah menerangkan bahwa yang membaca Al-Quran ini, saya di sini kesini ini tidak sendirian Pak. Kalau tadi saya ngobrol-ngobrol sejenak dengan Bu Darna dan adik beliau, lupa saya namanya itu ya, Bu Laila gitu ya, Bu Laila ya. Itu katanya beliau ini 13 bersaudara. Masya Allah. Bapak ibu semua, tuan-tuan semua, tolong dengarkan. Beliau ini 13 bersaudara. Yang sudah mati, yang sudah wafat 3 ya Bu ya. Berarti sekarang tinggal 10. Ada semua ya Bu ya, tinggal 10 ya. Masya Allah, tinggal 10. Bayangkan, rajin ya. Wah, subhanallah. Ya, benarlah itu. Anak soleh itu adalah harta yang berharga. Anak soleha itu adalah harta berharga. Banyak anak betul-betul banyak rezekinya. Itu benar. Jangan percaya sama omongan orang sekarang. Banyak anak makin banyak tanggungan. Jangan. Ya. Kita harus betul-betul yakinnya sama Quran. Yakin aja dulu. Yakin sama Quran. Bapak Ibu, tuan-tuan semua, yakin sama Al-Quran? Yakin sama Al-Quran? Yakin tuh dengan keimanan ya. Ya. Iman semua dengan Al-Quran? Iman. Coba. Imanlah dengan Al-Quran itu. Saya tadi sempat dengar ceramah yang diputar ya, almarhum Bapak Kiai Haji Zain MZ. Baru aja saya dengar di sini, Masya Allah. Ya, makasih ya Bapak yang telah memutarkannya. Itu ada inspirasi. Saya datang ke sini nih, inspirasi saya ambil dari yang ringan-ringan saja lah. Karena saya kemarin sebetulnya kurang fit ini, jadi belum sempat mikir. Nah sekarang saya mengeluarkan inspirasi yang ada saja.
kalau kita kalau kita beriman, mana duluan yang harus didulukan? Kalau kita iman pada Al-Quran, otak dulu atau iman dulu? Pikiran dulu atau imannya dulu untuk Quran? Iman dulu, betul. Iman dulu, mikirnya nyusul. Karena seringkali otak kita ini konslet. Ya, otak kita ini sering salah. Wah, ini ayat Al-Quran. Kalau kita mikir dulu ya, wah, ini ayat Al-Quran ini tentang apa? Misalnya nutup aurat, tentang nutup aurat. Wah, ini nggak cocok ini untuk diterapkan di masyarakat yang auratnya masih hobi terbuka. Nah, bahaya. Ini kayaknya ayat ini belum pas diterapkan di Indonesia. Belum pas. Nah, sudah. Karena kita mendahulukan otak, ya jadi kita singkirkan ayat Al-Quran itu. Tapi kalau kita mendahulukan iman, hakul yakin, maka insya Allah iman dulu yang akan berjalan. Nanti otak mikir dan akan mengikuti. Seringkali kita ini tidak nyampe dengan Al-Quran ini. Nah, makanya termasuk kembali kepada yang tadi, anak yang 13 tadi. Ada, walaupun tinggal 10, ada semua. Dan semua rezekinya Allah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua binatang yang melata sekalipun, itu semua dijamin oleh Allah. Rezekinya sudah ada. Binatang ular, cicak. Ada lagu tauhid itu. Kalau anak-anak kita belajar lagu tauhid, itu sebetulnya anak-anak kita ini belajar tentang keindahan ciptaan Allah. Seperti lagu apa misalnya? Cicak, cicak di dinding, ya kan? Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Hap, lalu nah, itu nyamuk datang sendiri. Coba pikirlah. Padahal nyamuk itu terbang. Secara logika kita menyaksikan nyamuk terbang lebih mudah menyelamatkan diri dari cicak. Nggak usah datang ke cicak. Datang sendiri, dapat tuh nyamuk. Coba, itu cicak gerakannya tidak bisa terbang seperti nyamuk, tidak lincah. Ya, ini semua sudah Allah yang atur skenario. Apalagi manusia yang hidup, semua ada jalan rezekinya. Apalagi penghafal Al-Quran, jalan rezekinya mesti ada. Karena tidak ada sejarahnya para penghafal Al-Quran itu kerja rendahan. Tidak ada sejarah Al-Quran itu penghafal Al-Quran itu jadi budak atau babu atau kuli. Tidak ada. Nah, makanya saya kembali tadi menerangkan, saya sudah mengenal keluarga Bu Darna itu yang anaknya dari 13 bersaudara. Saya datang ke sini tidak sendirian. Seperti kata MC tadi menyatakan bahwa mudah-mudahan Ananda santri kita Nurul Amira ini menjadi penyemangat karena dia ini lagi menghafal Al-Quran. Langsung saya dan istri yang membina. Insya Allah targetan kami ini ingin hafil ya minimal 2 juz dulu. Minimal 2 juz. Mohon doanya ya Pak ya. Mudah-mudahan tuan-tuan semua mendoakan dengan yang sebaik-baiknya untuk santri-santri kami yang sekarang baru ikut ada 4 orang. Nah, ini saya memperkenalkan diri karena tidak sendirian. Yang pertama saya bersama istri saya yaitu Umi Ida Farida. Istri saya ada Ngacung. Ngacung. Loh kok ngacung? Ya biarin bisa dilihat lah. Kalau kalangan tunanetra kan harus ngomong, ada. Nah, ini Umi hadir, maujud, ada. Ini ngacung lah. Orang melihat semuanya kan rata-rata. Kemudian tadi Ananda Nurul Amira, ini emang betul Ananda ini usianya masih 13 ya. 13. Ngacung. Nah. Kemudian ada juga tadi sama Latisha atau panggilannya Ica. Ya, Ica. Ada juga Azizah. Nah, Azizah ini mohon doanya juga. Azizah ini 3 juz ini. Hafal Al-Quran 3 juz, tapi punya ujian selain tunanetra juga ada ujian gangguan syaraf. Sehingga kalau lagi kumat ya kadang suka ngamuk, suka macam-macam ya. Hidrosipalus. Nah, tapi penghafal Al-Quran 3 juz lah kira-kira. Begitu. Ini jadi yang tunanetranya ini Bunda ya, Bu Darna dan yang lainnya, Pak Fadila, tuan-tuan semua. Ini seringkali kami menemukan ada tunanetra yang tidak murni matanya saja yang gelap,
tapi juga ada gangguan yang lain, ada ujian yang lain, ada kenikmatan ujian yang lain sehingga melatih para bundanya untuk sabar. Ya, ada juga putri. Nah, ini yang datang ke kami ini jauh-jauh, para bunda sekalian, tuan-tuan semuanya. Kalau yang putri ini dulu kami nemu di pasar 16, nemuinya maksudnya gitu ya. Bukan ketemu di jalan ya, di pasar 16. Kemudian yang Ica ini Latisha ini ada di Talang Kelapa. Kemudian Amira ini ada di Sako. Azizah ada di mana aja? Lupa Nah, pokoknya situlah, jauh lah. Ya. Nah, itu datang pengajiannya di Sukawinatan. Pengajiannya Pak di Sukawinatan. TPA Istimewa Tunanetra di Sukawinatan. Jadi jauh-jauh. Karena TPA kami bukan seperti TPA pada umumnya, misalnya satu kompleks, satu perumahan, satu kampung ya. Tidak. Jauh-jauh. Saking para bundanya itu dan keluarganya ingin bahwa mereka itu lebih maju lagi dalam belajar, maka mereka semua bela-belain lah, berusaha untuk semata-mata belajar walaupun jauh. Mudah-mudahan para bundanya juga dicatat sebagai pahala ya Pak ya, untuk mengantarkan para putrinya, para santriwatinya ya, untuk ngaji bersama kami di Sukawinatan itu. Dengan motor Pak, dengan motor. Jadi perjuangannya juga lumayan. Kalau hujan ya kehujanan, kalau panas ya kepanasan. Ya. Tapi dengan izin Allah, karena niatnya untuk mendekati Al-Quran, bergaul dengan Al-Quran, maka insya Allah khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, atau kama qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik kamu sekalian adalah yang memperdalam Al-Quran dan mengamalkannya, bukan hanya menghafal ya, memperdalam Al-Quran dengan tafsirnya segala. Ya. Jadi kalau mau dikatakan orang terbaik, bukan yang gelarnya berentet, ya, bukan yang gelarnya berentet, bukan yang dunianya maju, tapi yang menghafalkan Al-Quran dan juga yang memperdalam makna Al-Quran supaya bisa dikaji. Oke ya. Info 11:30 tarik lagi. Tapi jamaah sekalian, satu hal lagi yang ingin disampaikan. 11:30 a.m. Suatu hal yang mengagumkan di sini, saya sudah kali kedua dengan yang sekarang menemukan orang sepuh yang di usia tuanya ini mengalami kebaikan.